Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Justina Yusr Nirwandarian, NIM 203030115, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baik, kali ini saya akan membaca dan menjelaskan buku Dasar-Dasar Politik karangan Profesor Mariam Budiarjo untuk memenuhi tugas UTS pengantar ilmu politik. Bab pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Pada akhir abad ke-19, pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada abad 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau ilsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu tulisan-tulisan dari India yang terkumpul antara lain dalam kesusastraan, Dahamastra, dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Nigara Kartagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan 15 Masehi dan abad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut, kesusastraan yang mencakup bahasa politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dan dalam rangka imperialisme. Sesudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi di negara Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1947. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Akan tetapi karena pendidikan ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara luas dan kuat oleh ilmu itu, namun demikian konsep-konsep ilmu politik yang baru berangsur-angsur mulai dikenal dan sudah diterima oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO, terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dan ilmu politik. UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Proyek ini dipimpin oleh W. Epstein dari Princeton University, Amerika Serikat. Kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam sejarah pertemuan di Paris dan menghasilkan buku Contemporary Politics Science 1946. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang didasari di Paris. Pada tahun 1948, mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Akan tetapi pada tahun 1950-an ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas ini karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan perilaku behavioral approach
dalam dekade 1950-an, merupakan gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new century of politics. Akan tetapi pada abad akhir dekade 1950-an timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku. Kali ini kritik datang dari ahli-ahli yang orientasi politiknya ke kiri-kirian, seperti Herbert Marcuse dan John Paul Sartre. Di antara sarjana biofaris pun pada mendukung alur pemikiran ini. Kritik yang dikemukakan ialah bahwa pendekatan perilaku atau behavioral approach terlalu kuantitatif dan abstrak, sehingga tidak mencerminkan realitas sosial. Berbeda dengan para behavioralis yang berpendapat bahwa nilai tidak boleh masuk dalam analisis keadaan sosial. Behavioralis berpendapat bahwa nilai tidak boleh masuk dalam analisis keadaan sosial. Kelompok post-behaviораlis yang berpendapat bahwa nilai-nilai boleh masuk dalam analisis keadaan sosial. Kelompok pasca perilaku atau post-behaviораlis berpendapat bahwa nilai-nilai harus turut mewarnai penelitian. Nilai-nilai harus diteliti dan para ilmuwan melibatkan diri secara aktif untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Dalam perkembangan selanjutnya muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis dalam usaha meneliti perilaku manusia terlalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaganya. Padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinaikkan. Aliran baru ini dipelopori antara lain oleh Theda Skocpol yang menjadi tersohor karena tulisan yang berjudul Bringing the Stand Back in Strategy of Analysis. Dijelaskan bahwa dewasa ini ada keterkaitan dan erat antara ilmu politik seperti antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gama Rupa Lojanawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang bersama, yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan, yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu, dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Di samping itu ada definisi-definisi lainnya yang bersifat pragmatis. Perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Bidang-bidang politik. Dalam Contemporary Politics Science terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama, teori politik. Teori politik, sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik, undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan atau grup, dan pendapat umum. Partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, pendapat umum. Yang keempat, hubungan tradisional, politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, hukum internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena itu, kita di Indonesia mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta.
dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Sejarah kita mempelajari untuk ditarik pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang mencangkut alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat mengenai masalah perubahan dan perubahan. Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi juga mempengaruhi dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented. Pengaruhnya meluas pada politik dengan pesatnya berkembang ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional. Kerjasama keduanya sangat dibutuhkan untuk menganalisis sifat-sifat pembangunan sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jika sosiologi mempelajari kegiatan kehidupan sosial, di bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Geografi faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategi didesakan penduduk daerah mempengaruhi politik. Ilmu politik mengatur dan melaksanakan undang-undang adalah kewajiban negara. Jika ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik mendorong negara sebagai asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Bab 2. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep lahir dalam pemikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak. Sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan prinsip-prinsip mengenai realitas atas dasar konsep, atau seperangkat konsep dapat disusun dirumuskan generalisasi. Generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai suatu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antara manusia. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan beberapa nilai dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suatu kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh tantangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.
Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Konsep kekuasaan, definisi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Dan apapun dari dasar kemampuan ini, kekuasaan adalah alat suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh bersangkutan tidak dapat dipilih. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Misalnya, seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap perwakilan pegawainya. Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Misalnya, seorang penguasa kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama, diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu. Talcott Persson. Dalam perumusan Talcott Persson yang diterjemahkan secara bebas mengatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah yang menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. Yang ke otoritas atau wewenang. Dalam perumusan yang paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bernstein dalam karangannya An Analysis of Social Power yang mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang dilambangkan dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D. Aswell dan Abraham Kaplan dalam buku Power and Society, bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pengantar. Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif atau kerangka acuan yang dipakai. Istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan disampaikan. Seorang sarjana politik terkemuka, Vernon van Dijk, mengatakan bahwa suatu pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Dengan kata lain, istilah adalah pendekatan mencakup standar atau fokus atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan disampaikan. Hal ini tentu saja berbeda dengan metode yang hanya mencakup prosedur untuk memperoleh dan mempergunakan data. Pendekatan dibagi menjadi pendekatan ilegal institusional yang dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Pendekatan tradisional ini menyangkut unsur legal maupun unsur institusional. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif dengan mengasumsikan norma demokrasi barat. Pendekatan ini cenderung untuk mendeksa konsep kekuasaan dan kedudukan sebagai suatu faktor penentu. Pendekatan perilaku. Salah satu pemikirannya adalah tidak ada gunanya membahas lembaga formal karena tidak hanya memberi informasi tentang proses politik. Sebenarnya pendekatan perilaku menampilkan ciri khas revolusioner, itu suatu otoritas kuat untuk lebih mengilmiahkan politik. Ada pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsisten dari sistem nasional. Pendekatan neomarkis. Kebanyakan kalangan neomarkis berasal dari kalangan borjuis yang dicendekiawan. Di satu pihak mereka menolak komunisme dari Uni Soviet, tapi mereka juga tidak setuju dengan aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Salah satu kelemahan pemikiran neomarkis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Fokus analisis neomarkis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Pendekatan islamisme baru. Pendekatan ini muncul karena penyimpangan dari institusionalisme lama. Inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. Godin. Pendekatan menjadi sangat penting bagi negara yang baru membebaskan diri dari cangkrangan suatu rem yang otoriter. Bagi penganutnya, inti masalah adalah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Ada banyak konsep mengenai demokrasi.
seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, dan lain-lain. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri terdapat Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan, tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menjemput secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan eksplisit dan dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional atau hukum dasar, tidak bersifat absolutis atau kekuasaan yang terbatas. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang terhadap warga negaranya. Pada demokrasi muncul pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan satu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi dari warga negara. Jaminan terhadap hak asasi manusia dianggap paling penting karena hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam. Tapi demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis. Setelah Perang Dunia Kedua, negara hanya mengurus kepentingan bersama. Sejarah perkembangan dalam negara modern, demokrasi tidak berjalan langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan dilihat dari sudut pandang abad pertengahan 600 sampai 1400 menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta atau Piagam Besar 1200-1015. Magna Carta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Renaissance adalah aliran yang dihidupkan kembali minat kepada kesastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Monarki absolut ini telah muncul pada masa 1500 sampai 1700. Pendobrakan terhadap kedudukan raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai social kontrak. Pada hakikatnya, teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak politik rakyat. Montesquieu menyusun sistem uang dapat menjamin hak-hak politik yang kemudian dikenal dengan trias politika. Demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak politik secara efektif, maka timbullah cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusional. Dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah satu pihak dan di pihak lain menjamin hak asasi warga negaranya. Negara dianggap sangat penjaga malam yang sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik tapi di bidang ekonomi. Demokrasi konstitusional abad ke-20, role of land yang dinamis. Demokrasi konstitusional abad ke-20, role of land yang dinamis, gagasan bahwa pemerintah hanya sebagai penjaga malam lambat laun, berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karena harus mengatur kehidupan ekonomi dan sosial internasional. Konversi memperluas konsep mengenai rule of land yang dinamakan that dynamic emphasis of the rule of land in that modern age. Pemerintah yang bertanggung jawab suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terikat karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Tetapi kedua bagian terpisah secara geografi oleh wilayah India sepanjang 1000 km dan juga berada dalam hal kebudayaan, bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pakistan Timur dalam bahasa dan kebudayaannya berorientasi kepada Bengal, sedangkan Pakistan Barat kepada Punjab. Pakistan Timur lebih banyak penduduknya tetapi mayoritas pegawai negeri. Sementara itu banyak perwira angkatan darat berasal dari Pakistan Barat. Selain itu Pakistan Barat lebih pesat kemajuannya ekonominya sehingga Pakistan Timur serta Timur merasa diaktifkan di semua bidang. Indonesia. Masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional. Sistem pemerintah yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan persatuan dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif. Sesudah kemerdekaan tercapai karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa Republik Indonesia II, masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini telah dinominasi oleh Presiden. Terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Masa Republik Indonesia ketiga atau masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketepatan MPRS di bidang politik, dominasi Presiden Soeharto, penguasa mutlak karena tidak ada suatu institusi yang dapat menjadi pengawas Presiden dan mencegah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Masa Republik Indonesia keempat, tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratis yang proses pemerintahan sistem politik Indonesia sehingga keterbatasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakilan rakyat atau DPR. Bab 5. Komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Ajaran Karl Marx 1818 dan 1883 dari Jerman berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara timbal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Menurutnya, semua filsafat hanya menganalisis masyarakat, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya dari ajaran Hegel. Marx mengambil dua unsur yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua berkembang terus pokok materialisme dialektis dipakai oleh Marx untuk menganalisis masyarakat mulai dari pertemuan zaman sampai masyarakat di mana Marx berada. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalent terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akan melenyapkan sendiri dengan munculnya masyarakat komunis, dan dikatakan bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dan kekerasan. Demokrasi menurut Lenin, demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas. Komunis tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu yang gagasan monisme atau sebagai lawan dari pluralisme. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme.
Demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunisme, demokrasi adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar menurut geologi Dimistro. Demokrasi rakyat merupakan arah dan masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua. Yang pertama, suatu Waterford Persatuan yang merupakan landasan kerjasama dari Partai Komunis dengan golongan lainnya dan penguasa. B. Penggunaan beberapa lembaga pemerintah dianggap di negara yang lama. Demokrasi nasional. Pada tahun 1960 dalam pertemuan ke-81 Partai Komunis di Moskow, gagasan Khrushchev dirumuskan secara lebih terperinci dan dicentuhkan suatu pola baru yaitu demokrasi nasional yang dianggap suatu tahapan dalam perkembangan negara demokrasi berjuis menjadi demokrasi rakyat sebagai suatu negara proletariat. Pada tahun 1964 disadari bahwa konsep demokrasi nasional tidak realitas karena beberapa negara yang tadinya dianggap sudah tentang dibentuknya demokrasi nasional adalah yang tidak memperlihatkan kemajuan ke arah demokrasi rakyat. Strategi Uni Soviet yang menyadari pada konsep demokrasi nasional yang dapat disesuaikan menurut keadaan rupanya berhak. Kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunisme. Keancaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunisme dan anti-komunisme maupun dari dunia komunis itu sendiri. Dari unsur pemaksaan dan kekerasan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan suatu elit yang kecil. Dari dalam Uni Soviet sendiri terdengar suara kritik dan perbedaan pendapat dari kelompok kecil cendekiawan yang bergerak di bidang kesastraan dan ilmiah. Bab 6. Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Menurut sejarah hukum E.C.S. White dalam buku Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah masalah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. Definisi Undang-Undang Dasar dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friedrich dalam buku Constitutional Government and Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenalkan beberapa pembatasan yang diharapkan nama rakyat, tetapi yang dikenalkan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah selanjutnya. Dikatakan oleh Richard S. Kay bahwa konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk ras. Jadi konsep rule of law dan Rechtsstaat merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar suatu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan dalam taraf ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara-negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Dasar memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yudikasi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya, dalam arti Undang-Undang Dasar maupun kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus. 2. Hak-hak manusia atau bentuk itu sendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. Yang keempat, adakala memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini misalnya ada jika pasca menyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Misalnya Undang-Undang Dasar Federasi Jerman melarang untuk mengubah sifat feudalisme karena dikhawatirkan bahwa sifat utilitarisme dapat melicikkan jalan suatu munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga yang negara tanpa kecuali.
Undang-undang dan konversi. Konversi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebebasan ketenagaraan dan presiden. Konversi hanya bisa dipakai untuk sebelumnya dan sejarah praktiknya untuk dapat mengerti dan sesungguhnya mengenai arti dan maksud undang-undang dasar suatu negara. Perlu dipelajari bagaimana terjadi naskah itu dan dalam suasana apakah naskah itu dibuat. Dengan demikian dapat lebih mengerti maksud suatu undang-undang dasar serta aliran pikiran yang mendasari. Supremasi undang-undang dasar. Karena dibuat dengan cara istimewa, maka undang-undang dasar dapat dianggap sesuatu yang luhur. Ditinjau dari sudut pandang politik, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar sifatnya lebih tinggi daripada undang-undang dasar biasa. Undang-undang Indonesia. Dari sejarah ketenagaraan Indonesia diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang kini berlaku juga telah mengalami beberapa amandemen. Rumusan Undang-Undang Dasar cukup memberikan kerangka konstitusional untuk dipakai dalam menghadapi masa depan. Sekian dan terima kasih.